Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Sandri Kesuma. Melanjutkan topik terdahulu tentang interaksi cahaya dengan materi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi pada level atom dan molekul. Sehingga dengan mempelajari lebih dalam tentang interaksi tersebut, kita bisa gunakan sebagai perkiraan awal tentang jenis atom atau molekul yang menyusun suatu materi. Perkiraan ini tentunya belum bisa kita gunakan untuk menentukan struktur atom atau molekul yang sebenarnya, karena masih membutuhkan uji-uji lain untuk memastikan hal tersebut. Di sisi lain, terkait interaksi cahaya dengan materi, terdapat hukum yang sangat populer, yakni hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini merupakan derivasi dari pernyataan dua orang ilmuwan, yakni Johann Heinrich Lambert dan August Beer. Menurut Lambert, berkurangnya intensitas cahaya ketika merambat dalam suatu medium berbanding lurus dengan intensitas dan panjang lintasan. Dapat dilihat di sini, bila semakin pendek lintasan, maka intensitas cahaya yang diteruskan akan semakin banyak. Sedangkan semakin tebal lintasan, maka intensitas cahaya yang diteruskan akan semakin sedikit. Selanjutnya, pernyataan Johann Lambert ini dilanjutkan dengan pernyataan August Beer yang menyatakan bahwa transmisi larutan tetap konstan jika konsentrasi larutan dan panjang lintasan tetap konstan. Jadi di sini statement dari August Beer ini membuktikan bahwa konsentrasi atau kepekatan larutan juga berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui larutan. Jadi, derivasi dari pernyataan dua ilmuwan ini adalah terdapat hubungan linearitas antara absorbansi dengan ketebalan dan konsentrasi suatu spesies yang menyerap cahaya, yang dituliskan dalam persamaan A sama dengan epsilon kali L kali C, di mana A adalah nilai absorbansi, epsilon adalah koefisien ekstinksi atau adsorptivitas molar, L adalah panjang lintasan yang ditempuh atau biasanya yang digunakan adalah kuvet, C adalah konsentrasi senyawa. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa data hasil pengukuran yang diperoleh adalah intensitas sinar datang atau I0 dan intensitas sinar yang ditransmisikan atau I, atau dengan kata lain, data yang diperoleh adalah data transmitan. Nilai transmitansi ini selanjutnya dikonversi menjadi nilai absorbansi dengan persamaan A sama dengan min log I per I0 atau A sama dengan min log T. Koefisien ekstinksi atau absorptivitas molar merupakan karakteristik spesifik dari suatu senyawa dalam menyerap suatu sinar, atau ukuran seberapa baik suatu spesies kimia dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Umumnya, panjang gelombang tertentu yang digunakan untuk memperoleh absorptivitas molar adalah panjang gelombang maksimum, di mana panjang gelombang maksimum ini merupakan panjang gelombang tertentu yang menunjukkan nilai serapan tertinggi. Berdasarkan persamaan Lambert-Beer, A sama dengan epsilon kali B kali C, maka absorptivitas molar suatu larutan adalah perbandingan antara absorbansi dengan tebal medium dikalikan konsentrasi larutan. Biar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Suatu larutan dengan konsentrasi 1,5 kali 10 pangkat min 4 molar diletakkan dalam kuvet setebal 1 cm dan selanjutnya ditembak atau disorot dengan sinar tampak pada panjang gelombang maksimum 450 nanometer.
Dari hasil pengukuran diketahui intensitas cahaya mula-mula atau I0 sama dengan 2,7640 elektron volt dan intensitas yang ditransmisikan sebesar 1,1056 elektron volt. Maka tentukan nilai absorptivitas molar dari larutan tersebut. Dari data diperoleh bahwa konsentrasi larutan adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 molar. Ketebalan kuvet adalah 1 cm. Intensitas sinar datang atau I0 sama dengan 2,7640 elektron volt dan intensitas sinar yang diteruskan atau I sama dengan 1,1056 elektron volt. Selanjutnya kita tentukan nilai absorbansinya dengan persamaan A sama dengan min log I per I0 dan diperoleh hasil A sama dengan 0,3979. Berikutnya, nilai absorbansi yang kita peroleh kita masukkan ke dalam persamaan Lambert-Beer, di mana epsilon sama dengan absorbansi dibagi dengan tebal kuvet dikalikan konsentrasi, atau epsilon sama dengan 0,3979 dibagi 1 cm dikali 1,5 kali 10 pangkat min 4 molar. Dan diperoleh hasil koefisien absorptivitas larutan tersebut adalah 2652,67 per cm molar. Contoh berikutnya, suatu larutan anilin di dalam air memberikan transmitan sebesar 30% dengan ketebalan kuvet 1 cm. Jika diketahui absorptivitas maksimal anilin pada panjang gelombang maksimum 280 nanometer adalah 1430, maka berapa miligram anilin yang dibutuhkan untuk menyiapkan 100 ml larutan ini? Dari data diperoleh nilai transmitan atau T sama dengan 30%. Ketebalan kuvet adalah 1 cm. Absorptivitas molar adalah 1430 per cm molar. Volume larutan yang akan dibuat adalah 100 ml dan berat molekul adalah 93,13 gram per mol. Maka, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggabungkan persamaan A sama dengan min log T dan A sama dengan epsilon kali L kali C, sehingga diperoleh persamaan min log T sama dengan epsilon kali L kali C. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan data yang kita peroleh, yakni min log 0,3 sama dengan 1430 kali 1 kali C, atau 0,523 sama dengan 1430 M-1 kali C, sehingga diperoleh nilai C adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4 molar atau 3,6 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Dengan konsentrasi anilin yang diperoleh ini, kita bisa menghitung berat anilin yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan anilin dengan mengkalikan konsentrasi yang diperoleh dengan berat molekul, dan diperoleh hasil berat anilin yang dibutuhkan untuk membuat larutan sebanyak 1 liter adalah 0,034 gram. Dan selanjutnya, untuk menghitung berat anilin yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml larutan, kita bisa gunakan rumus pengenceran, yakni 100 ml per 1000 ml dikalikan 0,034 gram dan diperoleh hasil 0,0034 gram atau 3,4 mg. Dua contoh soal tadi merupakan contoh perhitungan bila kita menggunakan satu larutan dengan satu konsentrasi. Hal berbeda bila kita menghitung absorptivitas molar dari suatu deret larutan standar
dengan berbagai variasi konsentrasi yang meningkat, misalnya 0,002, 0,004, 0,006, dan seterusnya. Maka data absorbansi yang diperoleh tiap-tiap konsentrasi larutan juga akan berbeda-beda. Hubungan antara konsentrasi dan absorbansi bisa digambarkan dalam sebuah grafik kurva standar. Misalnya pengukuran absorbansi larutan standar C1 diperoleh absorbansi sebesar A1, konsentrasi C2 absorbansi A2, dan seterusnya. Dari data dan kurva yang diperoleh, kita bisa menentukan persamaan linier dari kurva tersebut. Bila ditinjau dari persamaan kurva linier dan persamaan Lambert-Beer, maka di sini dapat dilihat bahwa Y akan sama dengan absorbansi, B akan sama dengan absorptivitas molar dikalikan panjang lintasan, dan X sama dengan konsentrasi. Nilai A adalah nilai titik potong kurva dengan sumbu Y pada saat nilai X sama dengan 0 atau disebut dengan intercept. Berikut ini merupakan contoh kasus pengukuran absorbansi larutan standar. Dari hasil pengukuran absorbansi larutan standar methylene blue dengan rentang konsentrasi 0,02 sampai 0,01 molar, diperoleh data seperti terlihat dalam tabel. Konsentrasi 0,002 diperoleh absorbansi 0,106. Konsentrasi 0,004 diperoleh absorbansi 0,289. Konsentrasi 0,006 diperoleh absorbansi 0,405. Konsentrasi 0,008 diperoleh absorbansi 0,598. Dan konsentrasi 0,01 diperoleh absorbansi 0,754. Maka gambarlah grafik hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Yang berikutnya, tentukan absorptivitas molar hasil pengukuran tersebut. Dan yang ketiga, tentukan konsentrasi larutan sampel yang mengandung methylene blue jika nilai absorbansi yang diperoleh adalah 0,644. Untuk penyelesaian soal A, kita bisa langsung menggambarkan grafik hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dengan memplotkan masing-masing nilai yang diperoleh ke dalam grafik. Dapat dilihat di sini gambar kurva yang diperoleh tidak linier. Maka, untuk bisa digunakan dalam menentukan absorptivitas molar, kita harus melinearkan kurva standar tersebut dengan menggunakan persamaan linier. Ada yang menggunakan persamaan linier sederhana, ada juga yang menggunakan persamaan regresi linier. Biasanya dalam penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier. Y sama dengan A plus B X, di mana nilai B dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi kuadrat sigma X, atau B sama dengan 5 kali 0,016122 dikurangi 0,03 kali 2152 dibagi 5 kali 0,00022 dikurangi 0,03 kuadrat, dan diperoleh hasil 80,25. Nilai ini adalah nilai absorptivitas molar dari larutan standar. Selanjutnya, untuk dapat digunakan dalam menentukan konsentrasi larutan sampel, maka kita juga harus menentukan nilai A dari persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan nilai rata-rata Y dikurangi B kali nilai rata-rata X, atau A sama dengan 2,152 dibagi 5 dikurangi 80,25 dikali 0,03 dibagi 5,
dan diperoleh hasil A sama dengan minus 0,0511. Dengan diperoleh nilai A, maka persamaan Y sama dengan A plus BX menjadi Y sama dengan min 0,0511 ditambah 80,25X, atau A sama dengan 80,25C dikurangi 0,0511. Berikutnya, untuk menentukan konsentrasi larutan sampel, kita tinggal memasukkan hasil pengukuran absorbansi sampel yakni 0,644 ke dalam persamaan A sama dengan 80,25C dikurangi 0,0511, atau 0,644 sama dengan 80,25C dikurangi 0,511, dan diperoleh hasil konsentrasi larutan sampel adalah 0,0087 molar. Bila digambarkan dalam kurva kalibrasi, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut. Hasil perhitungan nilai absorptivitas molar dengan menggunakan persamaan regresi, hasilnya sama dengan perhitungan menggunakan Excel. Akan tetapi, perhitungan dengan persamaan linear sederhana memiliki hasil yang sedikit berbeda dengan perhitungan menggunakan Excel. Hingga saat ini, hukum Lambert-Beer masih valid digunakan dalam analisis kimia menggunakan metode spektrofotometri. Akan tetapi, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menyebabkan grafik menjadi tidak linier. Yang pertama, penyimpangan koefisien ekstinksi pada konsentrasi tinggi di atas 0,01 m yang disebabkan oleh interaksi elektrostatik antar molekul karena jaraknya yang terlalu dekat. Jadi, bila digambarkan, kurva akan menjadi tidak linier pada konsentrasi di atas 0,01 molar. Pada konsentrasi tinggi juga dapat menyebabkan perubahan indeks bias. Hal ini akan menyebabkan sinar yang ditransmisikan menyimpang dari detektor. Yang berikutnya, pada konsentrasi tinggi juga dapat menyebabkan kehilangan cahaya, atau cahaya tidak dapat menembus larutan, sehingga tidak ada cahaya yang terdeteksi oleh detektor. Yang keempat, adanya pergeseran kimia sebagai fungsi dari konsentrasi. Pergeseran kimia ini akan menyebabkan grafik melengkung atau tidak linier. Yang kelima, adanya fluoresensi dan fosforesensi. Efek ini menyebabkan larutan menjadi terlihat terang dan menimbulkan bias di detektor. Yang keenam, adanya hamburan cahaya karena adanya partikel. Yang ketujuh, adanya radiasi non-monokromatik yang menyebabkan timbulnya bias pada pembacaan detektor. Dan untuk mengatasi hal ini, digunakan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang maksimum. Baik, demikian tadi uraian singkat tentang hukum Lambert-Beer. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.